Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia yang beranggotakan saya Ivana Ariela dan rekan saya ada Cindy Teresia, Mutiara Putri, Fania Setiawan, dan Ruben Aristian. Yang pertama, saya Ivana akan membahas tentang latar belakang. Nah, bahasa merupakan hal yang sangat penting untuk kehidupan sehari-hari. Selain untuk melakukan komunikasi, bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sebuah ide, gagasan, pendapat, perasaan, dan pikiran kepada orang lain. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat terjadi komunikasi tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaiannya. Saat ini sudah terdapat beberapa variasi gaya bahasa yang digunakan di lingkungan masyarakat. Adanya variasi gaya bahasa dipicu oleh perkembangan teknologi komunikasi yang berkembang sangat pesat. Adanya perkembangan bahasa ini membuat gaya bahasa yang digunakan oleh generasi ke generasi berbeda-beda. Setiap generasi akan memiliki ciri khas gaya bahasanya masing-masing. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat ini sudah mulai tergeser keberadaannya oleh bahasa gaul dan merasa terbiasa menggunakan bahasa gaul. Lalu selanjutnya banyaknya penggunaan bahasa gaul dalam bahasa sehari-hari tidaklah menghilangkan penggunaan bahasa Indonesia, melainkan makna dan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, sopan, dan santun dalam kehidupan sehari-hari menjadi kabur. Selanjutnya, bahasa gaul atau yang biasa disebut dengan bahasa prokem adalah bahasa di luar bahasa resmi, yakni bahasa Indonesia. Bahasa gaul ini memunculkan istilah-istilah baru. Munculnya istilah-istilah baru ini dikarenakan adanya modifikasi dari bahasa Indonesia yang memiliki makna yang dapat berbeda dengan makna asli bahasa Indonesia. Lalu menurut Sari, salah satu faktor yang mendukung maraknya bahasa gaul adalah melalui peran media elektronik dan cetak. Media elektronik banyak menggunakan istilah gaul, khususnya film remaja dan iklan. Misalnya dari adegan percakapan di televisi. Artinya bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung dengan masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan media cetak, misalnya di dalam majalah, surat kabar, atau koran. Selain itu, pembuatan karya sastra remaja seperti cerita pendek atau novel yang umumnya menggunakan bahasa gaul. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Saya Cindy yang selanjutnya akan menjelaskan pentingnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Arum Putri berpendapat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Tidak semua warga negara Indonesia yang mengerti apa makna dari bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sesungguhnya belum tentu bahasa Indonesia yang benar itu baik dan bahasa yang baik itu benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta efektif dalam penyampaian maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa baku. Sudah sebagai sebuah keharusan mengenai kemampuan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai warga negara Indonesia seharusnya mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa memandang dari generasi apa orang tersebut. Hal ini menjadi keharusan karena dalam kedudukannya bahasa Indonesia sebagai bahasa kebanggaan nasional, identitas nasional, dan alat pemersatu bangsa. Bahkan kedudukan bahasa Indonesia ini dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar dalam pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Berdasarkan kedudukan bahasa Indonesia, maka secara otomatis bahasa Indonesia ini harus digunakan dalam kegiatan yang bersifat formal maupun non-formal. Namun kenyataannya yang terjadi sekarang ini, penggunaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat sudah bercampur dengan bahasa gaul. Lanjut pada slide 5 membahas tentang fenomena penggunaan bahasa gaul. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Pada tahun 1980-an, bahasa gaul lebih dikenal sebagai bahasa prokem. Bahasa prokem ini adalah bahasa yang digunakan sebagai kode untuk kelompok-kelompok tertentu. Saat ini, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sudah mulai bergeser digantikan oleh bahasa gaul. Pada slide 6,
Contoh bahasa gaul yang menggantikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh pertama ada santuy atau sans, itu sebagai pengganti bahasa santai. Yang kedua ada kuy, itu sebagai pengganti bahasa you. Yang ketiga ada terciduk pakai y, itu sebagai pengganti bahasa terciduk dengan penggunaan i. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Menurut Arum Putri, penyebab banyaknya penggunaan bahasa gaul saat ini karena kurangnya rasa cinta mereka terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Saat ini, sejalan dengan perkembangan zaman, semakin terlihat pengaruh yang diberikan oleh bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penggunaan tatanan bahasanya. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Saat ini, banyak di kalangan masyarakat yang sudah memakai bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari mereka, seolah-olah tidak memahami bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Terlalu banyaknya penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja membuat prihatin bangsa ini. Para generasi muda yang diharapkan dapat memajukan bangsa dari segala aspek inilah yang harus menjadi perbaikan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama yaitu eksistensi keberadaan bahasa dengan bahasa gaul. Adanya pengaruh dan perkembangan teknologi dan komunikasi dicerminkan pada perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat ini dalam lingkungan masyarakat mulai terbiasa menggunakan bahasa gaul. Hal ini diperparah dengan fenomena generasi muda yang lebih tertarik mempelajari bahasa asing daripada menguasai bahasanya sendiri. Yang kedua yaitu menurunkan derajat bahasa Indonesia. Dalam perkembangan sejarah pertumbuhan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju. Seperti yang ada di sekitar kita pada saat ini, perkembangan iptek saat ini dikuasai oleh bangsa-bangsa barat. Maka jika pada produk iptek yang mereka hasilkan disertai dengan penggunaan bahasa asing, maka itu adalah suatu hal yang wajar. Selain itu, bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi. Dan hanya orang-orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul, maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari. Sehingga bahasa Indonesia semakin pudar bahkan dianggap kuno di mata para remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Saya Mutiara. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh positif dan negatif dari bahasa gaul. Yang pertama, dampak positif ini dapat dilihat bahwa penggunaan bahasa gaul banyak digunakan di kalangan remaja. Namun bila penggunaan bahasa gaul ini digunakan pada situasi yang tepat akan memberikan manfaat mengenai informasi bahasa yang muncul nantinya. Sedangkan dampak negatif itu sendiri adalah penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kita kerja, kita diharuskan selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena kita semua orang tidak akan mengerti maksud dari kata-kata gaul itu sendiri. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Bahasa gaul dapat mempersulit penggunaan dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. Terus selanjutnya kesimpulannya itu sendiri adalah masyarakat Indonesia saat ini banyak yang menggunakan bahasa gaul dan singkatan-singkatan dalam kegiatan sehari-hari. Penggunaan bahasa gaul ini merupakan bentuk penyimpangan dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya penyimpangan ini dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Lunturnya atau hilangnya penggunaan bahasa Indonesia dikarenanya kurang kesadaran dalam diri untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Harusnya kita sebagai bangsa Indonesia menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.